Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang sejarah penyebaran Islam Sunan Derajat. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Sejarah penyebaran Islam Sunan Derajat. Raden Qasim atau yang dikenal dengan Sunan Derajat merupakan salah satu sunan dalam jajaran Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa pada abad ke-14 Masehi. Ia merupakan putra dari Sunan Ampel atau yang dikenal sebagai Raden Rahmat. Ibunya bernama Dewi Kondrowati atau yang dikenal dengan Nyai Ageng Manila. Sunan Derajat merupakan adik dari Sunan Bonang atau yang dikenal sebagai Maulana Makdum Ibrahim yang juga merupakan salah satu wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Qasim atau biasa dikenal juga dengan Raden Syarifuddin. Ada yang menjelaskan bahwa nama asli Sunan Derajat adalah Qasim bin Muhammad Ali Rahmatullah bin Ibrahim Asamarakandi. Selain Raden Qasim, Sunan Derajat memiliki banyak nama atau julukan lainnya, seperti Masih Munat, Raden Syarifuddin, Maulana Hashim, Pangeran Kadrajat, dan Sunan Mayang Madu. Raden Qasim memperoleh ilmu keislaman langsung dari ayahnya, Sunan Ampel, yang memimpin pondok pesantren Ampel Denta di Surabaya. Setelah beranjak remaja, Raden Qasim merantau ke Cirebon untuk berguru kepada Sunan Gunung Jati. Saat di Cirebon, Raden Qasim menikahi putri Sunan Gunung Jati yang bernama Dewi Sufiyah. Setelah selesai menuntut ilmu di Cirebon, Raden Qasim kembali ke Ampel Denta bersama istrinya. Sunan Derajat menghabiskan masa mudanya untuk belajar agama Islam dengan ayahnya, Sunan Ampel di Ampel Denta, Surabaya. Sunan Derajat mempelajari agama Islam seperti halnya yang dilakukan Sunan Bonang. Sunan Derajat mendapatkan pengetahuan Islam bukan hanya dari ayahnya, namun juga dari tokoh-tokoh Muslim yang datang bersama kapal-kapal dagang ke Pulau Jawa. Kemudian ia mulai membuka diri terhadap pengetahuan Islam yang semakin luas dan mendalam. Raden Qasim sangat cerdas, sehingga mudah menyerap ilmu-ilmu agama yang diajarkan oleh ayahnya. Raden Qasim yang sudah mewarisi ilmu dari ayahnya kemudian diperintah untuk berdakwah di pesisir sebelah barat Gresik, telah melakukan dakwah dengan menelusuri pantai utara Jawa. Sepanjang jalan, Sunan Derajat bertemu dengan masyarakat penganut Hindu-Buddha. Ia melakukan dakwah secara langsung, berbeda dengan Sunan Bonang yang menggunakan media dakwah yang berasal dari kesenian setempat. Sunan Derajat berdakwah hingga sampai ke daerah Lamongan. Sunan Derajat melakukan dakwah pertama kali di Lamongan, tepatnya di sebuah daerah yang bernama Jelak, Banjarwati, di akhir abad ke-15 Masehi. Jelak merupakan daerah yang memiliki medan lebih tinggi dari tempat lainnya di desa Banjarwati. Saat kedatangannya, ia disambut baik oleh sesepuh kampung yang bernama Kiai Mayang Madu dan Mbah Banjar. Ia kemudian menetap di desa Banjarwati. Kemudian Raden Qasim membangun sebuah musola yang dijadikan sebagai tempat untuk ibadah. Bahkan tidak hanya untuk keperluan ibadah saja, musola tersebut juga digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan seperti dakwah dan pendidikan ajaran Islam. Setelah selesai berdakwah dan menetap 1 tahun di desa Banjarwati, Raden Qasim kemudian berdakwah menuju ke arah selatan kira-kira berjarak 1 km, tepatnya di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Pada awalnya, desa ini sangat gersang dan masyarakatnya bisa dikatakan hidup serba berkekurangan. Kemudian Sunan Derajat menjadikan daerah tersebut menjadi subur dan makmur. Di Desa Derajat inilah, ia membangun tempat untuk berdakwah menyebarkan Islam yang strategis, yang berada di tempat ketinggian atau perbukitan yang disebut Dalem Duwur. Sunan Derajat mendirikan sebuah pesantren yang diberi nama Dalem Duwur, sesuai dengan nama tempatnya. Dengan pesantren itu, ia menyediakan tempat bagi masyarakat yang tidak punya tempat tinggal dan juga tempat untuk menampung bagi anak yatim piatu. Lahan untuk membangun pesantren ini merupakan pemberian dari Kerajaan Demak untuk memudahkan Sunan Derajat dalam menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Karena hubungan Sunan Derajat dengan Raden Patah yang merupakan Sultan Demak sangat baik. Pada tahun 1520 Masehi, Sunan Derajat diberi sebuah gelar oleh Raden Patah bernama Sunan Mayang Madu. Gelar ini diberikan karena Sunan Derajat dianggap mampu menanggulangi kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut dan membimbing masyarakat sehingga kehidupan mereka bisa menjadi lebih baik dan sejahtera.
Dalam catatan sejarah Wali Songo sebelum menyebarkan agama Islam, Sunan Derajat sudah dikenal sebagai sosok yang dikenal dengan jiwa sosialnya yang tinggi dan disebut sebagai seorang wali yang hidupnya paling bersahaja. Meskipun dalam urusan dunia, ia juga rajin mencari rezeki. Dalam ajarannya untuk selalu membantu sesama masyarakat agar dapat hidup sejahtera dan makmur. Ajaran Islam yang didakwahkan Raden Qasim menekankan pada etos kerja keras dan empati berupa kedermawanan, sikap tenggang rasa, saling peduli, pengentasan kemiskinan, gotong royong, dan solidaritas sosial. Di kalangan rakyat jelata, ia bersifat lemah lembut dan sering menolong mereka yang sedang mengalami penderitaan. Ketika turun langsung ke masyarakat, Raden Qasim mengajarkan banyak hal kepada warga dari cara bertanam, berdagang, membangun rumah, membuat alat-alat untuk memikul orang seperti tandu atau joli, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, Raden Qasim dijadikan imam pelindung oleh penduduk di Pedukuhan Derajat. Berkat usahanya ini, selain mendapatkan gelar sebagai Sunan Mayang Madu, Sunan Derajat juga mendapat kewenangan dari Kerajaan Demak untuk mengatur wilayahnya sendiri, sehingga ia mempunyai daerah otonomi sendiri. Setelah kehidupan masyarakat tersebut sudah mulai membaik, ia mulai mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat secara pelan-pelan. Dengan begitu, ia sudah membangun kepercayaan masyarakat terhadap dirinya, sehingga lebih mudah untuk mengajarkan agama Islam kepada masyarakat tersebut. Sunan Derajat dikenal banyak berdakwah kepada masyarakat. Dalam berdakwah Sunan Derajat mengedepankan kebijaksanaan atau dikenal dengan metode dakwah bil hikmah. Jika ayahnya Sunan Ampel memiliki ajaran Mohlimo, Sunan Derajat juga memiliki ajaran yang bernama Catur Piwulang. Ajaran Catur Piwulang berisi ajakan untuk berbuat baik, membantu, dan menolong sesama. Isi ajaran tersebut yaitu, pertama, paring teken marang kang kalunyon lan wuto, yang artinya berikanlah tongkat kepada orang yang berjalan di jalan licin dan buta. Yang kedua, paring pangan marang kang kaliren, yang artinya berikanlah kepada orang yang kelaparan. Yang ketiga, paring sandang marang kang kawudan, yang artinya berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang. Yang keempat, paring payung marang kang kodanan, yang artinya berikanlah payung kepada orang yang kehujanan. Tak hanya ajaran Catur Piwulang yang diajarkan oleh Sunan Derajat, tetapi ada ajaran Pepali Pitu yang juga ia ajarkan. Ajaran Pepali Pitu adalah filosofi Sunan Derajat yang dijadikan sebagai pijakan dalam kehidupan sehari-hari. Isi ajaran Pepali Pitu yaitu, pertama, memangun resep tiasing sasama, yang artinya membuat senang orang lain. Yang kedua, jroning suku kudu eling lan waspada, yang artinya di dalam suasana riang, kita tetap harus selalu ingat kepada Tuhan dan bersikap waspada. Yang ketiga, Laksmi taning subrata tan nyipta marang pringgabayaning lampah, yang artinya kalau dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita yang luhur, kita harus pantang menyerah dan jangan menghiraukan halangan serta rintangan yang ada. Yang keempat, meper hardaning pancadriya, yang artinya kita harus selalu menekan hawa nafsu duniawi. Yang kelima, heneng hening henung, yang artinya dalam diam akan dicapai keheningan dan dalam hening akan dicapai jalan kebebasan yang mulia. Yang keenam, mulia guna panca waktu, yang artinya suatu kebahagiaan lahir batin yang hanya bisa dicapai dengan sholat 5 waktu. Yang ketujuh, menehana teken marang wong kang wuto, menehana mangan marang wong kang luwe, menehana busana marang wong kang wuda, menehana ngiyup marang wong kang kodanan, yang artinya memberikan tongkat kepada orang yang buta, memberikan makan kepada orang yang lapar, memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, dan memberikan tempat berteduh untuk orang yang kehujanan. Ajaran Pepali Pitu ini tertera di anak tangga yang ada di tataran komplek makam Sunan Derajat. Tak jauh berbeda dengan kakaknya Sunan Bonang, Sunan Derajat juga memilih jalur berdakwah melalui kesenian dan kebudayaan. Di bidang kesenian, di samping terkenal sebagai ahli ukir, Sunan Derajat juga mahir dalam menciptakan tembang atau lagu. Salah satu tembang ternama yang diciptakannya adalah tembang Macapat Pangkur yang liriknya berisi tentang cara menyampaikan ajaran kehidupan kepada masyarakat. Tembang ini memberikan gambaran bahwa manusia memiliki saat-saat di mana mereka akan mundur dari kehidupan duniawi dan beralih ke kehidupan rohania atau spiritual. Di dalamnya juga terdapat makna kalau manusia harus menyingkirkan hawa nafsu duniawi yang bisa menggerogoti jiwa manusia. Hingga sekarang, gending tersebut masih disukai dan dinyanyikan oleh rakyat Jawa. Selain dengan menciptakan tembang,
Sunan Derajat juga pandai mendalang. Ia kerap mementaskan pertunjukan wayang sebagai salah satu sarana berdakwahnya. Ia juga menggunakan media gamelan sebagai sarana untuk berdakwah. Tembang ciptaannya tersebut dinyanyikan dengan memadukan iringan gamelan, agar lebih menarik dan disukai masyarakat. Di museum yang terletak di sebelah timur makamnya, terdapat seperangkat bekas gamelan Jawa yang disebut gamelan Singo Mengkok. Hal itu menunjukkan betapa tinggi penghargaan Sunan Derajat pada kesenian Jawa. Dengan berbagai metode dakwah yang diajarkannya dan dengan jiwa sosialnya yang tinggi, ajaran Sunan Derajat ini akhirnya diterima dengan baik oleh masyarakat. Dan banyak masyarakat yang datang untuk berguru kepadanya hanya dalam waktu yang sangat singkat. Tak sedikit masyarakat yang kemudian memeluk agama Islam atas kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan. Sunan Derajat sangat dekat dengan rakyat dan selalu mengutamakan kesejahteraan hidup masyarakat. Konon, julukan nama Sunan Derajat yang disematkan kepada Raden Kosim, karena ia bertempat tinggal di sebuah bukit yang tinggi, yaitu dalam duur yang seakan melambangkan tingkat ilmunya yang tinggi, yaitu tingkat atau derajat para ulama muqarrabin, ulama yang dekat dengan Allah. Menurut sejarah, di masa tuanya, Sunan Derajat berpindah ke kawasan Dalem Wungkur, yang berada di sebelah selatan dari Desa Derajat. Ia menghabiskan masa tuanya dengan berdakwah di sana. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi dan makamnya berada di Desa Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Oke teman-teman, itu tadi cerita sejarah penyebaran Islam Sunan Derajat. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.